Oke, selamat malam teman-teman. Sini kita akan bahas soal otomata tahun 2024. Ini kita akan bahas 2024 aja. Jadi kalau usah lama-lama kita mulai aja. Sebuah bahasa didefinisikan sebagai himpunan string yang terbentuk dari sembarang kombinasi simbol A dan B. Apabila setiap string harus berawal dengan A, buatlah regular expression untuk bahasa tersebut dan gambarkan pula diagram state dari finite otomata yang terbentuk. Nah, sebelum kita ngerjain ini, kita harus tahu RE itu apa. RE itu biasanya bentuknya tuh kalau kalian diajar Pak Rifki biasanya ketemunya kayak gini. Misal AB, A plus B, B bintang, kayak gini. Bentuknya kayak gitu. Biar kalian nggak ketukar aja sih. Terus finite automata. Finite automata atau finite automata itu biasanya bentuknya tabel kayak gini. Misal ada Q0, ada Q1, inputnya A, B, yang mana nanti misalnya Q1 gitu. Nah, terus diagram state itu bentuknya kayak yang lingkaran gini. Ada Q0, terus ke Q1, yang mana kalau final state nanti dia dibenerin 2 kali. Nah, untuk soal ini regular expressinya gini. Nah, ini kan di soal setiap string harus berlawan dengan A. Jadi kita bisa tulis RE-nya itu adalah A. Nah, tapi di awal kan dia didefinisikan sebagai himpunan string yang terbentuk dari sembarang kombinasi simbol A dan B. Nah, gimana kita bisa masukin si B-nya ini? Kita bisa pakai plus B. Nah, dia kan bisa input B di sini. Nah, tapi kan nggak harus berisi B. Jadi bahasanya stringnya tuh cuma bentuk dari A doang tuh boleh. Jadi kita bisa pakai bintang. Nah, bintang ini untuk apa? Bintang ini untuk dia bisa bersifat 0 atau epsilon. Tuh. Jadi nggak usah diisi nggak apa-apa gitu. Jadi dia bisa bentuk kayak A, A. Jadi ini semua valid. Terus kita ke finite automatanya. Nah, finite automatanya di sini kita buat tabel langsung aja. Ada dari G0. Nah, inputnya kan ada A sama B. Jadi kita tulis A, di sini B. Nah, A kan wajib di sama string ya. Jadi di sini kita tulis satu. Dia ketika diinputkan A, dia bakal ke Q1. Gitu. Kalau B, karena di soal wajib A awalnya, jadi kita bisa coret saja, nggak usah. Nah, terus di Q1. Nah, Q1 ini buat ngatur si A plus B-nya ini. Jadi karena tadi ketika kita input A itu udah jadi final state, jadi ini kita bisa puterin lagi ke Q1 juga. Nah, ini FA-nya. Lalu diagramnya gimana? Kita bisa membaca dari FA-nya ini. Jadi awalnya gini, Q0, kemudian ketika diinputkan A, dia jadi Q1. Jangan lupa ini dibenerin 2 kali. Nah, terus buat A plus B-nya, karena ini muter ke Q1, jadi kita tinggal puterin aja sini. Nih, gini nggak apa. Jadi udah ketemu ya diagram sama RE atau regular expression-nya tuh A plus B bintang. Nah, ada yang mau dinaikin dulu nggak?
Aman kan? Chat aja kalau aman. Kita lanjut. Aman ya, nggak ada yang protes. Oke, kita langsung masuk ke nomor 2 aja. Nanti ku share kok ini. Gunakan aturan produksi dari tata bahasa konteks CFG di bawah ini. Nah, jadi kalau kita mau menyederhani aturan produksi, itu ada tiga langkah sebenarnya. Itu yang pertama nanti kita harus menghilangkan epsilon atau epsilon ini bisa dibilang nol ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan produksi unit. Tiga, itu menghilangkan produksi tidak berguna. Nah, kita ikuti langkahnya. Pertama, menghilangkan E atau epsilon. Nah, di sini kan di soal itu ada epsilon di C. Di C kan ada epsilon. Nah, gimana kita ngilanginnya? Nah, kita ngilangin C yang miliknya X block. Nah, kita cek yang ada yang notasinya tuh punya C. Yang nanti bakal jadi ngelahirin C gitu. Sini yang ngelahirin C ada BC ini ada. Kan di A ada BC. Jadi eh, nanti kita inputin C-nya. Jadi BC, dia B, ini B, BA. Nah, nanti karena kalau kita inputin E, nanti dia jadi B doang. Jadi sebenarnya jadinya ya kayak gini. Hmm, bentar. Eh, oh, eh, kalau jadi input jadi B. Jadi nggak usah nggak apa. Nah, kalau B, C-nya input C-nya input ke B-nya ini, yang B ini, dia kan jadi dia kan bisa jadi nol. Jadi nggak usah tulis nggak apa. Jadi hasil barunya itu S A B A A itu jadi tetap dia. Ini kan ini bisa jadi hasil dari eh, ini ketika dia nol. Terus B C, nah C ini cuman B karena tadi kita udah ngilangin epsilonnya. Nomor 2, produksi unit. Ini produksi unit kayak sini produksi unitnya adalah C B. Dimana kalau kita lihat kan di sini itu bisa direct gitu, B ke B langsung bisa gitu, nggak usah harus muter dulu ke C gitu. Jadi bisa kita tulis B ke C ini menjadi B B gitu. Nah, karena tadi kita ubah ini ke B B, maka di A itu juga berubah. BC yang awalnya BCB A menjadi eh, B BB B A. Nah, ini di hasilnya yang sering barunya itu adalah
S tadi AB, A, terus A di BB, oh sorry, ini harusnya tetap BC karena dia satu kesatuan bukan yang sendirian, jadi nggak, jangan diubah kalau bisa karena rumusnya kan masih sama. Jadi tadi ini tetap BC, ini B, ini A, terus B tadi jadi B, C jadi B. Nah, tetap gini, lupa. Nah, untuk nomor 2, nomor 2 sebenarnya udah sampai sini udah cukup. Nah, buat yang produksi tidak berguna ini maksudnya ketika misal itu ada dua contoh, ada dua yang enggak, yang termasuk produksi tidak berguna, misalnya yang 3 ya. 3 itu misal ada X, Y, 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 Z. Tapi Z ini enggak ke mana-mana gitu. Nah, ini disebut produksi tidak berguna. Atau misal S-nya itu A, B, AB, C misal, atau AB aja deh. Terus A-nya misal A, B-nya misal AB. Nah, terus ada C nih, C misal jadi G. Nah, dia kan nggak bisa dijangkau ke S, karena kan S kan cuman dia bisa AB doang. Nah, ini kita bisa hilangin di tahap ini. Tuh. Jadi jawabannya, ini ya jawabannya. Nah, ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya. Kita ke nomor, sebenarnya mau aku lompatin nomor 4 dulu, soalnya nomor 3 ini agak ribet. Jadi kita ke nomor 4 dulu aja. Sebuah mesin jajan dalam berbagai makanan ringan dengan harga 10.000 untuk semuanya. Nah, mesinnya cuma bisa menerima 10.000 sama 5.000. Setelah masukin uang 10.000, nanti dia bisa menekan tombol push. Lalu kalau masih ada saldo, tapi pembeli masih bisa buat milih push lagi. Nah, kita kan suruh nyangkang flat automata. Nah, kita harus tahu dulu ini inputnya. Inputnya ada 2.000 sama 5.000. Karena ini ada push sama exit. Nah, caranya gimana? Kita listing semua kemungkinan yang ada. Jadi semua kemungkinan yang user bisa masukin. Jadi misal 2.000, terus bisa 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, sama lebih dari 10.000. Nah, ini kita buat di state-nya dulu. 0 juga dihitung ya, biar kita mulai dari Q0. Jadi Q0 itu misal 0, ini bebas mau Q0 kalian berapa. Q0 harus 0, tapi kalau Q1 bebas mau gimana, salah. Tapi enaknya diurutin, cuman
pakai catatanku aja. Di Q1 nanti 2K, 2 nanti aku isi 5K, 3K, terus Q4 nanti. Yang penting ini masuk semua. Yang ini masuk semua. Terus Q5 10K, Q6 6K, Q7 9K, Q8 8K, dan Q9 lebih dari 10K. Nah, finite automata itu apa? Tadi kan udah dibahas, yaitu tabel-tabel yang banyak itu. Jadi kita bisa bikin tabelnya. Q, ini saldo misal, ini input 2K, ini input 5K. Nah, Q0, ketika saldonya 0, itu Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Kita catat dulu aja. Terus nah, selanjutnya ini tinggal kalian coba-cobain aja. Jadi tinggal kalian masukin misal user input 2000, berarti kan saldonya masih 2000. Jadi kita masuk ke Q1. Tuh. Nah, terus ketika user input, nah tadi kan berarti kan user di Q1. Nah, kalau user input 2000 lagi, berarti dia saldonya jadi 4000. Jadi 4000 di mana? Di Q3. Jadi kita bisa input Q3. Kalau user input 2000 lagi, nanti jadi ke 6000. 6000 mana? 6000 di Q6. Ini harusnya di ini Q6. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi kalian coba-cobain. Jadi kita misal input tadi kan baru 6000 sampai Q6. Terus kalau kita input lagi jadi 8000 kan. 8000 jadi ini Q8. Nah, sampai Q8 masih 8000, jadi kan belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa nge-push atau gimana. Nah, jadi kalau misal user nambahin key lagi atau 2000 lagi, jadi dia ke Q9 atau ke Q5 bisa, cuman aku ke 9 aja. Karena di Q9 ini push udah 10.000, karena udah lebih dari 10.000, kita bisa puterin lagi karena udah lebih ya. Kalau misal tambahin lagi 20.000 kan jadi 12, jadi ya masih masuk ke Q9. Jadi kita bisa taruh pushnya di sini. Nah, buat 5.000 misal, jadi kalian harus nyobain semua kombinasi yang ada. Misal 5.000 sini ke 2, kalau input 5.000 lagi nanti ke Q5. Tuh, ini kuisi aja, udah nyatet. Nah, sama apa ini lupa Q9 nih, Q9. Nah, sini juga bisa bisa apa namanya, push juga karena dia ada 10.000 gitu. Jadi finite automanya kayak gini, cukup banyak karena banyak banget kombinasinya. Jadi buat semua kemungkinan, jadi menurutku enaknya buat semua kemungkinan dulu di sini. Kemungkinan user tuh bisa input
kombinasinya apa aja, terus dijabarin di Grid Automata. Aman ya, logiknya dapat kan. Q3, Q3, nomor 3 sorry. Nah, nomor 3 ini jujur agak ribet aku mengajarinya, tapi kita coba aja. Nah, rancanglah pushdown automata untuk mengenali bahasa LAMBN. Nah, itu apa itu kan. Nah, kita tulis lagi A pangkat M, B pangkat N, C pangkat M min N. Dengan ada dia punya syarat ya, ada syaratnya yaitu N, M 0, lebih besar dari 0, N lebih besar dari 0. Nah, ini tuh sebenarnya sebuah string gitu. Jadi kita bisa bacanya A muncul banyak M kali. Nah, yang B muncul sebanyak N kali. Nah, kalau yang C sama PM min N kali gitu. Nah, syaratnya kan ini. Nah, kita kalau di PPT pakai stack ya. Jadi kita bisa ilustrasiin gini. Misal misal user input A, kita pushkan A. Kita push A. Jadi kalau terusnya kita masukin A ke stack buat ngitung A-nya ada berapa. Terus jika B itu kita pop A. Kita keluarin A dari stack biar balance gitu. Nah, yang C itu karena dia di akhir, kita pop juga, cuman dia bakal ngabisin A-nya sampai habis. Di pop A sampai. Nah, PDA-nya nanti state-nya nanti ada Q0, Q1, Q2, sama Q3 atau final atau terakhir gitu. Terus inputnya itu A, B, C. Terus kita pakai notasinya itu A sama Z. Z ini ibaratnya kalau stucknya kosong ya, stucknya kosong tuh biasanya disebutnya Z, isinya Z. Terus state awalnya Q0, ini Z-nya atau stuck kosong Z, dan finalnya di Q final. Nah, sel Q0 langsung PDA-nya aja atau dengan translasinya 0, ketika di input A, notasinya dulu ya. Nah, nanti notasinya itu notasi key keberapa, ketika input ini terus ada top, nanti sama temannya next dan start threshold.
atau hasilnya. Nah PDA-nya tuh Q0 cut input A ketika dalam masih keadaannya stuck to kosong ya. Berarti dia bisa jadi A, AZ atau A2 nggak apa-apa misalnya. Terus ketika input A masih ada A-nya atau stuck paling atasnya A, itu bisa tulis jadi AA. Terus kalau input B dan keadaan ada A-nya, kan nanti hasilnya bakal kosong karena tadi kan pop A kosong atau epsilon atau Z nggak apa sih. Terus final G optimal. Sorry ini G0. Nah terus ketika dia di Q1 terus dia diinputkan B nya A, terjadinya itu satu jadi epsilon juga karena masih pop A. Terus di Q2 ada C, ketika input C dengan keadaan A ada A di start-stopnya itu dia dihabisin A nya jadinya E, kemudian Q2 nggak diinput apa-apa. Jadi intinya kalau dia hasilnya nol atau kosong jadi kosong gitu atau tersisa Z, dia terbukti. Jadi bukti dan memenuhi aturan ini harusnya. Kita coba misal input ya A nya ini aja misal A A A B B C. Nah ini kan harusnya terpenuhi ya 32 ini 1 penuh ya harusnya. Jadi misal ini kan ketik input A berarti stucknya kan A, input A lagi jadi A lagi. Nah ketika ada input B tadi kan pop A, jadi hilang A nya, terus ada B lagi, nah hilang lagi satu lagi, terus tinggal ketika input C dia kan ngabisin A yang sisa, jadi ini otomatis hilang juga, jadi kosong. Nah kosong berarti dia valid. Nah misal yang nggak valid A B B dan B B B C. Nah jika nanti A terus input A lagi A, nah B nya 3 nih, jadi kan dia nanti hilang juga hilang. Nah input B dia pop apa kan nggak bisa apa-apa, itu cukup rumit sih emang yang ini. Intinya nanti kalau buat PDA, kalau ada soal PDA dijabarin dulu aja aturannya gimana terus artinya apa. Nah rumusnya ini
Aku belum tahu rumus yang pasti gimana nyarinya, cuman cari biar nanti hasil akhirnya ketika kamu tes, hasilnya nanti Z atau kosong gitu. Pusing ya? Pusing nggak? Pusing kan? Yang tanya nggak dari 4 soal ini? Pusing mas. Ya aku juga pusing sih yang nomor 3 ini, mahaminnya. Itu di PPT juga, apa ya, dia tuh nggak ada alurnya, kok bisa diginin, kok bisa diginin gitu. Nah, menurutku ya berarti coba-coba bikin stack sendiri sih. Nah, sesuai aturannya. Yang pusing nomor 3 doang kan, yang lain aman kan? Aman ya. Kalau gitu mungkin udah sih paling 4 soal itu. Nanti juga paling tak kirimin jawaban yang 2023 dari catatanku UAS tahun lalu sekalian. Ya, sebelum selesai mau tanya apa lagi? Ada yang mau tanya dulu nggak?